apart just in time. You say at least it was worth the try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Muslimah kembali hadir menyapa Anda. Tentunya dalam podcast Unan Official, informatif, edukatif, dan inspiratif. Pemirsa, sehubungan akan dilaksanakan pengukuhan Guru Besar Universitas Andalas. Nah, kali ini saya mengundang salah satu guru besar yang akan dikukuhkan dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, guru besar dalam bidang ilmu kepakaran dermatologi, kosmetik, dan estetik. Nah, langsung saja kita akan sapa beliau, Ibu Profesor Dr. Satya Widya Yeni, spesialis dermatologi venerologi estetik, subspesialis dermatologi kosmetik estetik MAG. Nah, sesuai dengan gelarnya, secantik ibunya juga gitu ya. Nah, langsung saja kita sapa. Halo Ibu Halo, Widya. selamat pagi. Selamat pagi. Muslimah. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga muslimah sehat juga ya. Amin ya Allah. Ibu boleh kita sapa pemirsa dulu? Iya. Bu? Selamat pagi pemirsa semua. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah. Senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Profesor Widya, dan pastinya beliau nanti akan memberikan orasi tentang evolusi biokosmetik halal, harmonisasi alam Nusantara dan sains untuk membangun industri kosmetik dan obat yang berkelanjutan. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol berkaitan dengan orasi yang akan beliau sampaikan di saat pengukuhan nanti. Nah, pemirsa, berbicara tentang kosmetik, nah ini tidak lepas dari kehidupan manusia, khususnya perempuan ya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, bukan hanya perempuan saja, tapi juga kaum Adam juga butuh kosmetik ataupun perawatan kulit seperti itu ya. Di mana sebenarnya untuk kosmetika ini sudah berkembang dari zaman sebelum Masehi, bahkan dari zaman Ratu Cleopatra. Mungkin teman-teman sudah tahu informasinya ya, yang suka akan kecantikan. Nah, seiring dengan perkembangan zaman di abad ke-21, tentunya kosmetika juga semakin berkembang dengan cepat dan juga dipengaruhi oleh budaya dan teknologi. Tapi pemirsa, tak jarang kosmetik ini juga banyak yang mengandung bahan-bahan kimia. Tetapi semenjak pandemi COVID-19, ini menjadi titik balik kita dalam cara memandang kesehatan dan kecantikan. Di mana apalagi sekarang ya sudah mulai aware gitu, sudah mulai melek dengan bahan-bahan yang alami yang juga mendorong kita untuk bisa lebih hidup sehat, ramah lingkungan. Nah, berkaitan itu nanti kita akan bahas terkait dengan biokosmetik halal, juga aman pastinya, dan juga ramah lingkungan. Tapi sebelumnya, sebelum nanti kita kupas lebih mendalam, nah saya ingin bertanya ini Bu tentang biokosmetik halal sesuai dengan judul orasi Ibu ya. Ini bagaimana konsepnya berkembang di Indonesia saat seperti ini, seperti apa? Baik, terima kasih Muslimah. Jadi memang biokosmetik halal ini belum lama ya. Paradigma ini berubah, sekarang orang cenderung ke biokosmetika halal, yaitu kosmetika yang berasal dari bahan alam. Kecenderungan sekarang masih ke bahan alam gitu ya. Kalau sebelumnya kan kosmetik itu kebanyakan dari bahan sintetis gitu. Tetapi karena orang semakin menyadari, semakin tahu betapa besarnya dampak kosmetik, terutama ya kalau kita lihat sekarang ini banyaknya bahan-bahan kosmetik yang diklaim aman, yang diklaim bahan alam gitu kan, masyarakat tertarik tuh kalau ini bahan alam pasti aman gitu, padahal belum tentu seperti itu. Jadi kalau biokosmetik sendiri itu kosmetik yang berasal dari bahan alam ya, dan itu memang prosedurnya mulai dari asal tanamannya, proses pemetikannya, kemudian pengolahannya, ya pengemasannya itu mengandung bahan-bahan natural ya, yang sehingga dipastikan itu aman. Jadi kita mengusahakan tidak pakai pengawet gitu ya, dan itu terstandarisasi. Kemudian halal. Nah, halal ini yang menurut saya juga baru akhir-akhir ini ya, karena sebenarnya kosmetik halal itu belum terlalu tren ya, baru beberapa tahun terakhir inilah kosmetik itu baru dicari, kosmetik ada yang halal nggak sih,
Karena sebelumnya itu makanan, minuman ya. Kalau sekarang kan kosmetik halal. Pakaian pun orang mulai mencari, ya kan? Sehingga saya lihat di beberapa pakaian ini mengandung bahan-bahan yang halal. Jadi tingginya kesadaran akan hal-hal tersebut. Jadi dalam pengukuhan kali ini memang saya mengangkat judul revolusi biokosmetik halal gitu ya. Apa perubahan dalam hal kosmetika ini ke depan yang akan terjadi. Demikian. Oke. Nah, bagaimana Bu industri kosmetik dan obat ini untuk berorientasi pada keberlanjutan dan harmonisasi dengan alam? Iya. Penting sekali ya Bu ya. Kalau menurut saya sangat penting ya, karena kita Indonesia itu sangat-sangat kaya, ya kan? Kita itu termasuk negara dengan kekayaan hayati yang luar biasa banyak ya, luar biasa kaya. Tetapi sebenarnya yang sudah dimanfaatkan masih sangat-sangat sedikit gitu. Terutama di kalangan profesi saya sendiri, kami sebagai dermatologis gitu ya, riset akan bahan alam, kosmetik bahan alam juga baru akhir-akhir ini berkembang gitu ya. Kebetulan saya berada di kelompok studi dermatologi kosmetik Indonesia gitu, dan kami ada beberapa dokter yang memang sangat tertarik dengan bahan alam ini, dan kami melakukan riset-riset tentang bahan alam. Nah, Sumatera juga mempunyai berbagai kekayaan alam yang sangat luar biasa gitu, dan saya dari Sumatera Barat juga ada beberapa bahan itu ya yang sangat yang mungkin di luar belum terlalu berkembang. Kalau kita lihat kan Unan itu gambir ya. Iya, nah, betul. Gambir itu saya lihat untuk tinta udah ya. Iya. Nah, untuk kosmetik ini sekarang juga mulai dikembangkan. Ternyata ada ya Bu ya dari Ada. gambir untuk kosmetik. Iya. Nah, potensinya berarti sangat mendukung ya Bu ya, potensi Sangat alam mendukung. kita untuk Iya. biokosmetik halal itu ya Bu Betul. ya. Oke. Nah, standar halal yang harus dipenuhi dalam industri kosmetik dan obat seperti apa nih Bu? Iya, jadi untuk kosmetik sendiri karena kita berpikir bahwa halal itu ya yang penting bahannya halal, tidak bahan yang haram gitu ya. Oke. Tapi sebenarnya bukan hanya bahan ya, sumber bahannya itu penting ya. Kemudian juga bagaimana cara pengolahan, tentu itu juga sangat penting. Oke. Bagaimana kemasannya juga sangat penting, pendistribusiannya. Jadi halal menurut saya tidak cukup hanya sebatas bahwa bahannya berasal dari alam kemudian itu menjadi halal gitu. Karena kan banyak juga yang kita lihat saat ini beberapa produk yang diklaim ya halal gitu. Sebenarnya itu harus butuh penelusuran lebih lanjut gitu ya. Apakah prosedur-prosedur yang dilakukan itu sudah sesuai enggak dengan standarisasi untuk kehalalannya. Dan memang hal-hal seperti ini masih sangat sedikit ya. Setahu saya sih produk kosmetik yang beredar itu masih sangat sedikit. Tantangannya ada nggak Bu ketika ingin menciptakan biokosmetik yang halal ini, seperti apa Bu saat mungkin meneliti atau mungkin nanti bekerja sama dengan pihak ataupun stakeholder yang berkaitan dengan pengurusan halal ini seperti Iya, itu? betul. Jadi ini kita meneliti kosmetik ini dari bahan alam itu sudah beberapa tahun terakhir ya. Saya intens melakukan, tetapi sangatlah tidak mudah gitu ya, karena bahan alam ini manja menurut saya gitu. Karena jam pengambilan bahan juga mempengaruhi. Contoh saja Bu Muslimah, misalnya kita ada membuat suatu facial wash misalnya ya dari satu bunga yang namanya Clitoria ternatea. Mungkin kalau di masyarakat awam itu namanya bunga telang. Mungkin banyak kan yang di resto sekarang nasi ungu. Terus kalau kita ke kafe-kafe ya, minumannya berwarna ya gitu. Ternyata begitu kita buat untuk menjadi satu contoh yang sederhana, facial wash saja dia bisa sangat tidak stabil gitu. Berbau apek, kemudian nanti mudah terkontaminasi, kemudian juga daya tahannya tidak sama. Kalau kosmetik sintetis 1 tahun itu aman-aman saja ya kan. Tetapi kalau bahan alam, pengalaman kami, saya dengan tim itu tidak mudah gitu ya, dia bisa berubah warna. Tapi kita kan tetap gitu ya, bahwa kalau kita ingin membuat suatu kosmetik yang biokosmetik, tentu kita juga menghindari bahan-bahan pengawet, bahan-bahan pewarna
gitu ya, dan juga pewangi ya. Nah, itu tuh ternyata sangat besar pengaruhnya. Dan terakhir kemarin saya ikut satu kongres ya, internasional, kita baru menemukan saat itu satu produk yang memang bahan alam, dan ternyata daya tahannya itu hanya bisa 6 bulan. 6 Nah, bulan. kemarin saya mencoba menguji kami mencoba buat satu body lotion tanpa pengawet, kita biarkan dalam, karena pasien nanti pasti naroknya di suhu ruang, Iya, ya kan? betul. Kita coba tanpa pengawet, tanpa pewangi sintetis gitu ya, ternyata bisa cukup tahan selama 1 tahun gitu. Jadi ya riset itu kan berjalan terus, ya itulah kita perbaiki terus, yang menurut saya tidak mudah gitu. Saya dengan teman-teman di Indonesia juga punya pengalaman bahwa ini masih perlu keberlanjutan, itu sangat Iya, perlu iya, ya, iya. karena satu bahan alam yang mungkin asalnya dari Sumatera Barat belum tentu sama loh dengan yang dari Sumatera Utara, walaupun sama-sama Sumatera. Iya, gitu. betul. Ya. Nah, jadi ini juga merupakan tantangan ya Bu ya. Kalau kita lihat dari cenderung selera dari masyarakat, itu kan sukanya biayanya mungkin ramah, terus juga daya tahannya lama. Tapi pengen yang alami juga gitu Bu. Iya. Sedangkan bahan alami ini katakanlah mungkin rata-rata 6 bulan atau Bu 1 tahun paling lama. Nah, kalau misalnya kita kita pasarkan seperti itu ya Bu ya, apalagi mungkin di daerah jauh atau seperti apa. Nah, ini kan tentu berpengaruh juga Bu terhadap selera masyarakat. Nah, itu gimana Bu? Apakah nanti udah atau sudah diteliti lebih lanjut bahwa ini nanti kosmetiknya bisa tahan dalam sekian tahun atau lebih dari 1 tahun seperti itu? Iya, kalau saya lihat kemarin yang beberapa kita coba itu ya 1 tahun bisa. Terus masalah selera pasar, selera pasar ini unik. Saya melakukan praktek sekian tahun ya, selera masyarakat tuh kita Sumatera ya. Antara pasien saya di Padang dengan pasien Pekanbaru itu beda loh. Ada satu kosmetik yang sunscreen misalnya. Pasien daerah sini sukanya yang rada lengket gitu. Yang ini ada sukanya yang begini, beda gitu, unik sekali. Makanya saat ini kosmetik pun cenderung ya, yang dihasilkan tuh bersifat individu. Nah, jadi kalau dulu kan global aja ya, kalau sekarang, jadi saya lihat tuntutan masyarakat tuh semakin spesifik gitu. Nah, itu akan terus berkembang gitu ya. Oke. Nah, terkait dengan regulasi di Indonesia Bu untuk mengatur produksi kosmetik dan juga obat halal yang berkelanjutan seperti apa Bu? Ya, kita tetap dalam kepengurusan itu melalui BPOM ya, melalui BPOM. Sejauh ini menurut saya regulasi itu cukup bagus, ya prosesnya cukup bagus gitu. Cuman memang kendala-kendala dari kita sendiri itu masih cukup. Pertama mungkin faktor investor itu bisa juga ya, kemudian tenaga, kemudian juga ketersediaan bahan alam ini mungkin tersedia, tapi regulasi mendapatkannya, proses untuk ekstraksinya itu kan tidak mudah ya. Contoh saja kita melakukan untuk riset ya, kemarin saya baru membimbing mahasiswa menggunakan temulawak misalnya, yang dia gunakan untuk satu kosmetika. Nah, ekstrak itu, kalau ekstrak murni itu kan mahal banget ya. Kita ngambilnya di lab sini ya. Itu kan masih sangat mahal. Kemudian kalau kita akan menjadikan sekian miligram menjadi suatu kosmetik, kalau kita hitung-hitung lumayan mahal gitu. Nah, jadi mungkin regulasi seperti itu, penyediaan bahan, terus kemudahan untuk biaya di laboratorium ya kan. Nah, dan menurut saya ini nggak selesai sama peneliti saja ya, pengambil kebijakan. Kemudian juga kalau ini memang akan kita kembangkan di university, tentu juga akan ada kebijakan-kebijakan dari kita yang mempermudah proses ini semua, dan tentu juga membutuhkan tenaga ahli di bidang lain ya. Iya, betul-betul sekali Bu. Nah, ini juga jadi jawaban ya buat masyarakat yang sering bertanya-tanya, kenapa sih kalau yang produk mahal itu lebih mahal, yang berbahan alami itu lebih mahal gitu dibandingkan mungkin produk skincare yang mungkin banyak mengandung zat-zat sintetis seperti itu ya Bu, karena memang prosesnya juga sangat ini ya Bu ya, lumayan rumit gitu ya Bu ya. Nah, kalau terkait dengan akademisi dan peneliti tadi sempat Ibu singgung, ini bagaimana peran akademisi, peneliti, dan juga pelaku industri Bu dalam mendorong kemajuan biokosmetik halal ini Bu? Iya,
Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, tidak bisa bermain tunggal gitu ya, sangat perlu kolaborasi. Pertama, untuk tanamannya sendiri, seorang dokter nggak akan ngerti tanaman secara detail, pasti biologis ya, yang lebih mengerti. Kemudian untuk sediaan, untuk pengolahan, pasti farmasis itu lebih paham gitu. Dan untuk ke pasien setelah produk ini tentu untuk uji klinis. Uji klinis mau nggak mau ya dokter yang lebih kenal pasiennya, lebih paham kondisi kulit gitu ya. Karena suatu produk itu kan tidak hanya zat aktifnya ini bagus gitu ya, tetapi rasa di pasien, keamanan di pasien itu dokter. Jadi dan nanti kalau udah dalam bentuk produk, art itu kan juga nggak sepenuhnya bisa dokter ya, tentu desain produknya, pakar ekonominya, ya teknologi industrinya. Maka kalau menurut saya ini perlu kolaborasi dari berbagai multidisiplin ilmu, itu baru bisa kita melahirkan suatu hilirisasi produk yang bagus gitu. Oke. Nah, kalau kita ingin menjadikan Indonesia nih Bu sebagai pusat industri biokosmetik halal di dunia, atau mungkin Indonesia sendirilah yang minimal gitu Bu. Itu langkah apa saja yang harus kita lakukan? Iya, yang bisa kita lakukan pertama memang melalui kolaborasi, kemudian memang mempertajam riset ya. Salah satu yang kayak kami sekarang di kelompok studi dermatologi kosmetik, mungkin dalam 5-10 tahun terakhir ini ya, kami sangat gencar melakukan penelitian. Kemudian penelitian itu penelitian uji klinis multisenter, itu yang sebaiknya kita lakukan. Setelah itu nanti produknya dapat ya, untuk uji klinis itu kita harus bersama ya, karena tipe kulit kita Indonesia itu kan juga jauh berbeda ya. Jangankan bahan alam yang akan kita produksi sekarang, untuk kosmetik luar, salah satu misalnya kemarin kami ada satu produk kosmetik dari Prancis ya, kita melakukan multi center ya, penelitian dan termasuk dari Andalas kita sebagai peneliti, ternyata kan juga responnya akan berbeda-beda gitu. Jadi kosmetik luar untuk bisa masuk ke Indonesia ya harus dicobakan, diuji klinis oleh para pakarnya di Indonesia, dan kemarin kita beberapa center melakukan seperti itu. Nah, untuk ke depan tentu juga itu yang akan kita lakukan. Setelah produk ini kita lihat udah stabil, sudah oke ya, sudah bagus, dan sekarang packaging dan segala macam misalnya juga bisa diterima. Tentu kita bisa menghasilkan itu semua, bisa memasarkan itu semua setelah kita melakukan uji klinis juga yang dilakukan oleh beberapa pakar gitu ya, multisenter di Indonesia, mungkin ya Sumatera dilakukan, Pulau Jawa dilakukan, Kalimantan, Bali, semua kita lakukan. Gitu. Kalau dilihat dari tren pasar global terhadap biokosmetik halal, produk kosmetik halal dan alami ini, kira-kira Indonesia, khususnya Sumatera Barat, kalau dari pandangan Ibu ini bisa bersaing ya Bu ya? Menurut saya sangat berpotensi ya, karena masih belum banyak sih. Ini malah kosmetik-kosmetik seperti ini mungkin yang sudah diproduksi malah oleh dermatologis belum ya, setahu saya. Tapi ada ahli lain yang justru bukan dermatologis, itu sudah ada mulai membuat beberapa, tapi belum banyak. Muslimah. Jadi peluang itu masih sangat besar. Sementara tren dunia sekarang ke arah itu sangat besar gitu. Jadi kita bisa, karena sebagaimana yang sampai kita tuh konsumen, termasuk konsumen terbesar juga kan di Indonesia. Betul. Jadi kita punya pasar gitu. Iya. Pasarnya ada di Indonesia. Kenapa produknya nggak dihasilkan oleh Indonesia? Dari kita untuk kita gitu ya Bu ya. Nah, ini pesan Ibu yang mungkin perlu disampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya memilih produk kosmetik halal dan juga berkelanjutan. Boleh disampaikan ke masyarakat kita? Baik, terima kasih. Ya mungkin ini suatu hal yang belum terlalu familiar ya bagi masyarakat. Tetapi menurut saya kosmetik itu mungkin suatu hal yang sangat dibutuhkan, sebagai kita sampaikan tadi, mulai dari lahir udah pakai sabun gitu ya. Terus laki-laki, perempuan sekarang trans kosmetik itu sangat tinggi. Anak laki-laki butuh pomade lah, butuh parfum, gitu, butuh sunscreen gitu ya. Tetapi walaupun itu produk oles ya, pemakaian di luar, tapi tidak 100% aman gitu, karena sangat banyak sekarang beredar yang sebenarnya efeknya mungkin tidak jangka pendek, tapi jangka panjang. Karena yang
ya lihat sekarang itu merasa aman-aman saja. Nanti kan Prof. Cimi Ilmiawati kan bicara mengenai itu ya, beliau bicara, makanya kami agak berkelanjutan nih. Prof. Neti bicara mengenai biologiknya, tanamannya, Prof. Ilmiawati bicara mengenai efek toksiknya, saya bicara ini loh solusinya. Oh, Gitu. oke. Ya, jadi itu bertiga tuh sebenarnya ada keberlanjutan. Jadi untuk ke depan, ya kita harus betul-betul pinter dan bijak dalam memilih kosmetik, karena sekarang tuh produk-produk maklun luar biasa. Kan kalau Muslimah lihat tuh di TikTok, di Betul. Instagram, betapa banyak crazy rich ya yang Iya. mereka tuh luar biasa penghasilan dari kosmetik-kosmetik, dan ternyata itu tidak sepenuhnya bahannya aman untuk kulit. Nah, bukan hanya aman untuk kulit, kalau pemakaian jangka lama itu juga berdampak sistemik ke organ tubuh kita, juga bisa berbahaya. Jadi begitu pentingnya gitu. Jadi harus pandai-pandai memilih gitu ya Bu ya, produk kosmetik mungkin dilihat dari bahannya juga. Ingredients-nya tentu harus diperhatikan. Oke. Nah, mungkin ada tips nih Bu untuk konsumen kita ataupun yang masyarakat kita gitu ya Bu ya. Kalau untuk memilih kosmetik itu apa sih mungkin bahan-bahan yang tidak boleh ada di kosmetik itu gitu Bu? Iya. Jadi sebenarnya PPOM menurut saya pun sudah sangat bagus. Misal ada satu kosmetik, mereka sudah bisa lihat di website ya, website PPOM. Nanti dilihat bahan ini aman atau tidak. Tetapi dari hasil pemantauan di lapangan, yang paling nggak boleh sebenarnya itu kan merkuri ya. Merkuri. Tapi tetap aja dalam tanda kutip di pasaran ada produk-produk yang nakal ya, yang kami para dokter tuh menerima pasien-pasien ya, efek dari pemakaian zat berbahaya tersebut. Terus juga ada pewarna pakaian yang dijadikan jadi pewarna kosmetik, kemudian juga ada yang namanya zat hidrokinon, itu dokter boleh menggunakan, tetapi kok dokter boleh, kok saya enggak? Iya, Kan betul. gitu pertanyaan pasiennya. Karena kalau dokter yang memberikan, dokter tuh dalam pengawasan. Jadi, oh ini hanya boleh sekian, nanti saya harus switch, setelah sekian bulan saya harus switch dengan bahan yang ini. Tapi kalau pasien kan berkelanjutan memakainya, dan terjadilah efek samping yang nanti datang ke dokter. Sebenarnya dokter sendiri juga nyerah, nih mau saya apakan lagi, karena mungkin jangka lama gitu. Dan yang sedihnya sekarang ini, kalau dulu mungkin umur-umur yang begitu 45 ke atas ya yang banyak efek samping. Kalau sekarang remaja Muslimah mungkin lihat sendiri ya, mereka terpapar kosmetik ini sangat awal. Mereka baru remaja 12-13 tahun itu udah pakai make up, udah sangat tahu, karena ya itu tadi pengaruh media sosial. TikTok, Instagram. Apalagi sekarang Korean style ya. Betul sekali. Bahkan banyak yang overclaim juga ya Bu ya. Betul. Nah, itu yang terjadi. Jadi di akhir pengukuhan kan saya bilang gitu ya, terlepas dari kosmetik, mungkin sedikit saya menitipkan juga tindakan estetik. Kalau kita lihat sekarang ini, lihat deh, minta hidungnya dimancungkan, minta dagunya dipanjangkan, bibirnya ditebelin gitu ya. Nah, ya saya mengutip bahwa sebenarnya kita manusia ini sudah diberikan Allah sebaik-baiknya bentuk gitu ya. Jadi cukup kita menjaga. Dan kenapa biokosmetik itu saya tidak hanya sebatas biokosmetik, tapi yang saya perjuangkan itu adalah biokosmetik halal gitu. Karena ya itu, kita dilahirkan dan kita akan kembali, ya kan? Betul. Nah, itu adalah bagaimana ya saya menjaga apa yang dititipkan, dan saya kembali bahwa saya pulang, saya betul-betul menjaga apa yang diberikan gitu. Itu sih kalau pesan saya buat ya generasi mendatang. Luar biasa. Iya. Nah, ini kebetulan karena Prof. Widya juga punya klinik kecantikan ya Bu ya. Nah, itu biasanya pasien yang sering datang itu yang seperti apa Bu? Problem kulitnya yang sering? Mungkin di pengukuhan nanti saya juga menyampaikan secara umum ada 3 keluhan utama ya yang dikeluhkan oleh pasien. Itu pertama jerawat, kemudian yang kedua flek, melasma ya. Melasma itu apalagi kita di negara tropis kan, itu melasma. Tapi akhir-akhir ini kebanyakan bukan karena paparan matahari, karena kosmetik
Jadi gitu. muda-muda tuh udah pakai, nanti flagnya udah muncul. Ya tadi itu pemakaian merkuri, hidrokinon gitu ya, udah nggak ada flag. Dan yang juga aware sekarang itu adalah penuaan gitu ya. Ya. Penuaan itu Ini ibu-ibu nih sebenarnya, biasanya nih. iya, penuaan itu sebenarnya kan ada namanya penuaan intrinsik, ada penuaan ekstrinsik gitu ya. Kalau intrinsik itu ya itu kadarullah kita begitu gitu. Tapi sebenarnya penuaan dini itu yang tidak boleh terjadi, bahwa paparan matahari, kemudian ya oksidator-oksidator di luar yang mempengaruhi kesehatan kita, nah itu sebenarnya yang perlu kita antisipasi. Makanya pasien kebanyakan datang untuk itu, tiga itu. Nah, kosmetik ini bisa mencegah ya, dapat mencegah tiga kelainan tersebut, tetapi juga dapat menimbulkan ya, jadi kan dia bisa berperan ganda. Kalau kita memakai suatu produk yang baik, yang sehat, yang aman, kita bisa dicegah dari timbulnya jerawat, bisa dicegah terjadinya flek, bisa dicegah penuaan dini. Tapi kalau kita salah memilih kosmetik, orang yang tidak bakat jerawat bisa berjerawat, orang yang tidak berbakat flek bisa berflek, dan penuaan dini bisa terjadi. Oke, jadi benar-benar harus diperhatikan bahannya dan juga sesuai usia ya Bu ya. Betul, sangat-sangat. Oke, nah pertanyaan terakhir ini Bu, harapan Ibu untuk industri biokosmetik halal di Indonesia mungkin dalam 10 tahun ke depan itu seperti apa nanti Bu? Iya, saya itu pemimpi ya. Ya, jadi memang mimpi saya ke depan demikian ya, bahwa Indonesia ke depan itu menjadi senternya lah ya. Kalau orang akan mencari kosmetik, identik dengan mereka itu biokosmetik. Ya, biokosmetik yang halal, karena itu tuh menurut saya saat ini belum menjadi apa ya, kompetitor belum terlalu banyak gitu ya. Jadi peluang itu sangat besar, dan jika memungkinkan dan Allah mengizinkan ya, Universitas Andalas menjadi center. Amin ya rabbal alamin. Itu harapan. Amin. Semoga Universitas Andalas menjadi sentra gitu ya Bu ya, untuk industri biokosmetik halal nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih sekali lagi Bu, sama-sama. dan selamat juga kami ucapkan Terima kasih atas banyak. pengukuhan guru besarnya yang insya Allah akan dilaksanakan besok ya Bu ya, insya Allah. tanggal 18 Februari 2025. Pemirsa jangan lupa saksikan orasi ilmiah dari Ibu Profesor Widya yang nanti akan membahas lebih dalam terkait dengan biokosmetik halal ini. Oke, baik, saya Muslimah mengucapkan terima kasih. Mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi untuk kejayaan bangsa.